Saudara, 3 anggota Polri tewas di tempat dalam operasi penggerbekan judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Ironisnya, 2 terduga pelaku penembakan adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia yang juga diduga sebagai pemilik dari judi sabung ayam tersebut. Lalu seberapa jauh keterlibatan aparat dalam tragedi judi sabung ayam? Benarkah praktik ini sudah lumrah terjadi di Provinsi Lampung? Inilah episode ke-19 program Dipo Investigasi. Saya menelusuri, mencari bukti. Kita sudah sampaikan kepada Panglima, Kapolri harus melakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Dan terberat tanpa delegasi. Tragedi kelam terjadi di Kampung Karangmanik, Waikanan, Lampung. Penggerebekan yang awalnya bertujuan membubarkan perjudian sabung ayam justru berubah menjadi insiden berdarah. 3 anggota Polri gugur. Terduga pelaku adalah oknum TNI yang berada di tempat kejadian sekaligus penguasa arena perjudian. Kasus bermula saat Polsek Negara Batin menerima laporan masyarakat terkait adanya undangan perjudian sabung ayam yang digelar pada 17 Maret 2025 di Letter S, Waikanan, Lampung. Tim khusus anti bandit 308 Polsek Waikanan yang dikomandoi oleh Kapolsek Negara Batin bergerak ke lokasi untuk melakukan penggerebekan. Setibanya di lokasi, tugas mengambil tindakan tembakan peringatan dengan maksud membubarkan aktivitas perjudian sabung ayam tersebut. Namun situasi justru memanas. Letusan senjata api rupanya tak hanya berasal dari polisi. Tembakan yang diduga berasal dari senjata api milik oknum TNI berdesing ke arah polisi bertubi-tubi. 3 anggota Korps Bayangkara yang gugur yakni Ibtu Lusianto menjabat sebagai Kapolsek Negara Batin sejak 11 Desember 2023 setelah sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Semaka di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Anggota Polri lainnya yang gugur adalah Bribka Petrus Aprianto. Bribka Petrus bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat Polsek Negara Batin, Polres Waikanan. Kemudian Bribda M. Galip Surya Ganta, anggota BA Satuan Reserse Kriminal Polres Waikanan. Ia merupakan alumni pendidikan pembentukan Bintara pada tahun 2021. Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengorbanan, ketiga anggota Polri yang gugur dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa oleh Kapolri. Bapak Kapolri memberikan suatu penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya dengan peristiwa tersebut terhadap 3 personel, diberikan kenaikan pangkat luar biasa, anumerta. Sejumlah kasus kekerasan dengan senjata api yang melibatkan oknum TNI hingga memakan korban jiwa bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada 2 Januari 2025, 3 terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut terlibat pembunuhan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman. Kasus bermula dari penggelapan mobil rental yang kemudian dibeli oleh terdakwa Rafsin. Terdakwa Bambang menembak korban Ilyas hingga tewas di res area kilometer 45 tol Jakarta Merak setelah terjadi adu argumen. 2 terdakwa yakni KLK Bambang Apri dan Sertu Akbar Adli dituntut pidana penjara seumur hidup di Pengadilan Militer 2 08 Jakarta, sementara Sertu Rafsin dituntut pidana 4 tahun penjara. Pada 14 Maret 2025, seorang anggota TNI Angkatan Laut berinisial DI diduga menembak seorang sales mobil asal Aceh Utara bernama Hasfiani alias Imam hingga tewas. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan terbungkus dalam karung dan dibuang di sekitar Gunung Salak, Aceh Utara. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku diduga ingin menguasai mobil yang dijual korban. Peradilan militer sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum militer harus tegas dan transparan dalam menindak anggotanya yang melenceng demi menjaga integritas TNI agar tetap dipercaya sebagai penjaga keamanan rakyat. Saudara, saya berada persis di depan dari kantor kepolisian sektor Negara Batin yang berlokasi di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya akan tunjukkan saudara. Di sini juga dapat Anda lihat bahwa ada sejumlah karangan bunga yang tentu merefleksikan duka cita yang mendalam dari peristiwa yang kemudian terjadi di tubuh Polri. Saya akan coba
langsung menuju ke TKP, saudara, untuk melihat seperti apa sebenarnya lokasi dari judi sabung ayam, termasuk juga TKP penembakan yang kemudian melahirkan drama di antara Polri dan juga TNI. Ikuti saya, saudara. Saya berada di dalam mobil milik Satlantas Polres Waikanan. Kalau dapat saya gambarkan, saudara, bahwa cukup panjang perjalanan yang kemudian dibutuhkan untuk mencapai TKP, karena dari Polsek Negara Batin membutuhkan kurang lebih waktu 1 jam, dan lokasi memang jauh dari pemukiman. Setelah melewati pemukiman, nanti jalannya akan bertemu dengan area perkebunan, dan semakin mendekati lokasi, area perkebunan ini akan didominasi oleh perkebunan ataupun tanaman tebu, dan nanti di lokasi juga akan ada kebun karet yang mana nanti secara visual dari atas memang tidak terlihat dan tidak terdeteksi bahwa terdapat praktik judi sabung ayam di lokasi tersebut. Saudara, saya baru saja tiba di Kampung Karangmanik, tepatnya di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, ataupun letter S, register 44, yang kemudian menjadi lokasi dari penembakan terduga pelaku 2 oknum TNI kepada 3 anggota Polri yang saat itu akan menggerebek praktik judi sabung ayam. Saudara, jajaran Kompolnas dan juga tim Inavi sedang melihat salah satu titik yang kemudian menjadi lokasi penembakan dan sudah dilingkari oleh polisi. Saudara, ini adalah lokasi di mana Kapolsek AKP Anumerta Lusianto tertembak pada saat melakukan operasi penggerebekan judi sabung ayam. Dan kalau dapat Anda lihat lokasinya dengan gelanggang sabung ayam, dan kemungkinan dilakukan dalam jarak yang dekat. Ini adalah lokasi ditemukannya selongsong dengan kaliber 9 mili, saudara. Memang cukup jauh jaraknya dari lokasi judi sabung ayam, ataupun mungkin saja ini pada saat tembakan untuk kemudian peringatan diberikan oleh polisi agar pelaku judi ini bisa membubarkan diri dan tidak melakukan praktik judi sabung ayam. Saudara, saya akan tunjukkan, itu adalah titik di mana selongsong peluru ditemukan paling banyak, berada sangat berdekatan dengan gelanggang judi sabung ayam yang kemudian saat ini sudah tentu dibongkar oleh polisi sebagai barang bukti. Saya akan coba melihat sejumlah kendaraan yang nampaknya cukup banyak berada di samping dari judi sabung ayam ini, dan diduga dimiliki oleh pemain, dan tidak menutup kemungkinan salah satu kendaraannya adalah milik dari pelaku. Ikuti saya, saudara. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah sejumlah mobil yang kemudian diduga dimiliki oleh para pemain judi sabung ayam. Dapat Anda lihat kondisinya memang hancur. Ini juga mungkin saja dapat merefleksikan bagaimana kemudian situasi pada saat penggerebekan terjadi. Kaca-kacanya pecah, saudara. Ini juga salah satu mobil pick up dengan plat BG atau berasal dari luar wilayah Lampung, tepatnya dari Palembang, saudara. Dapat Anda lihat, saudara, kemungkinan besar mobil pick up ini adalah mobil yang kemudian digunakan untuk membawa ayam yang kemudian nanti akan diadu. Dan ini adalah satu mobil yang juga berada di sini, saudara. Saya mendapatkan informasi bahwa besar kemungkinan mobil dengan jenis 4x4 ini dimiliki oleh salah satu terduga pelaku penembakan yang berasal dari oknum TNI bernama Kopka Basarsin. Dan ini semakin diperkuat dengan plat mobil bertuliskan BE 13 AS. Saudara, saya kembali sudah bersama dengan anggota Kompolnas, ada Cak Anam dan juga Pak Pardi. Tadi Kompolnas sudah menyusuri seluruh area, baik itu lokasi penembakan dan juga area judi sabung ayam. Apa temuan penting yang kemudian didapat oleh Kompolnas? Iya, kami punya bukti ya yang kuat gitu ya, yang karena
modelnya adalah digital, Oke. yang menggambarkan bahwa suasana di sini itu masih terang. Pentingnya masih terang karena itu juga bisa mengkonfirmasi apakah saksi-saksi yang ada di sini bisa melihat pelaku. Terkait juga rakitan atau pabrikan senjata dan sebagainya, kami juga cek posisi tembakan, kita cek letak selongsong dan sebagainya, dan kami lihat secara langsung proyektil termasuk dengan alat pembesar. Ya, kalau proyektil itu ada sidik jari proyektilnya, memungkinkan ya potensialnya sangat besar itu adalah senjata pabrikan. Pak Pardi, saya ingin tanyakan, tadi kan ada satu mobil yang diduga dimiliki oleh pelaku oknum TNI, betul demikian Pak Pardi? Dari hasil penelusuran yang tadi kami lakukan di area di mana mobil tersebut berada, kami menemukan satu bungkusan, bekas bungkusan, yang di situ tertera identitas dari pemilik mobil tersebut. Oke. Dan itu adalah sama dengan yang diduga sebagai pelaku. Jadi bukti itu menunjukkan dan menegaskan kembali bahwa orang yang diduga pelaku memang ada di TKP. Ada di TKP. Oke, itu atas nama Kopka Basar. Kurang lebih begitu yang kami dapatkan tadi dari bungkusan yang kami terima itu, nama itu yang tertera di sini. Oke. Saudara, saya akan menuju satu-satunya rumah yang berada berdekatan dengan gelanggang judi Sabung Ayam, tapi saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Ini adalah salah satu mobil yang kemudian pada saat hari kejadian Senin 17 Maret 2025 hendak dihentikan oleh almarhum Kapolsek AKP Anumerta Lusianto, dan sampai akhirnya beliau tewas, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan pemilik rumah yang lokasinya berdekatan dengan gelanggang judi Sabung Ayam dengan Pak Dewo. Pak Dewo, terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya ingin konfirmasi dulu pertama, Pak. Betul Bapak pemilik rumah ini ya, Pak? Betul, Pak. Baik. Saya mendapat informasi juga, Pak, bahwa lahan garapan yang kemudian digunakan oleh pelaku judi Sabung Ayam ini betul lahan garapan milik Bapak? Kebetulan iya, Pak. Tapi untuk kepemilikan tanah, enggak, Pak. Kami hanya numpang di sini. Oke. Saya ingin langsung ke pokok persoalan, Pak, bahwa kita tahu pada Senin 17 Maret 2025 ada peristiwa tragis, Pak. Ya. Di sini ada penembakan yang kemudian dilakukan diduga oleh 2 oknum TNI dan menewaskan 3 anggota Polri. Pada saat kejadian Bapak ada di rumah? Kebetulan saya nggak ada di rumah, Pak. Tidak ada di rumah? Saya masih di Palembang. Oke. Ya, saya masih kirim karet, Pak. Oke. Tapi Bapak langsung mendengar berita tersebut? Iya, karena anak istri saya di rumah, Pak. Anak istri Bapak di rumah. Bagaimana kemudian bisa judi Sabung Ayam dilakukan di lahan garapan Bapak? Kalau itu saya kurang paham, Pak, ya. Karena nggak ada juga yang minta izin sama saya, Pak. Tidak ada yang minta izin? Nggak ada. Ya, namanya kami masyarakat kecil, Pak. Kami nggak punya keberanian lah untuk menghalangi, apalagi segala macam, nggak ada keberanian lah kami di sini. Bapak tidak berani karena apakah Bapak mengetahui bahwa pemilik Sabung Ayam itu oknum TNI? Ya, karena yang setahu saya itu memang oknum, Pak. Oke. Anggota TNI yang ini. Jadi kami nggak bisa lah, Pak, untuk menghalangi segala macam, karena kami ini rakyat kecil lah, Pak, di sini. Kami cuma nyari hidup lah di sini, Pak.